وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala semoga Allah berkati. Insyaallah kita akan membahas dan melanjutkan kembali perjalanan kita di kitab Ad-Da' wa Dawa, yaitu kitab yang membahas tentang penyakit dan juga obat terhadap penyakit tersebut. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah Ta'ala keikhlasan dalam beramal. Termasuk diantaranya amalan terpenting yaitu mencari ilmu, yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya mencari ilmu syar'i itu adalah sebaik-baik fardu kifayah atau sebaik-baik sunnah yang dilakukan oleh orang beriman. Dan yang kita bahas masih tentang terus tazkiyatun nufus. Sebelum kita nanti menghadapi kajian-kajian lain seperti usul al-fiqh, kemudian al-qawaid al-muthla, dan untuk besok-besok hari maka kita mulai dengan pembahasan tauhid dan tazkiyatun nufus yang insyaallah akan bermanfaat untuk qalbu kita dan amalan kita ke depan. Kita sedikit membahas dan membaca kembali sebuah hadis yang disebutkan dalam Jami' At-Tirmidzi, yaitu Sunan At-Tirmidzi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib." Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kenikmatan dunia kepada orang yang dicintai oleh Allah dan juga orang yang tidak dicintai oleh Allah. Jadi kenikmatan dunia itu berlaku umum, sehingga seseorang ketika diberikan kenikmatan dunia oleh Allah itu bukan menjadi barometer cintanya Allah terhadapnya, belum tentu. Jadi bisa jadi, dan ini musyahad, itu tersaksikan oleh kita semua, seseorang yang bergelimang akan kenikmatan dunia itu tiada ada spirit dan tanda cintanya Allah terhadapnya, malah justru itu istidraj dan juga merupakan keburukan baginya, fitnah dunia untuknya. Tetapi Allah Ta'ala tidak memberikan iman selain kepada orang yang dicintainya. Ya, jadi beda antara keimanan, keikhlasan, ketakwaan dengan kenikmatan dunia semata. Bahwasanya kenikmatan dunia itu Allah berikan kepada siapapun, baik yang Allah cintai maupun tidak. Adapun kalau misalnya keimanan, hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang Dia cintai dan Dia berikan keimanan. Allahumma amin. Sebagian salaf berkata, berapa banyak orang yang terperdaya dengan nikmat Allah tanpa disadarinya, dan berapa banyak orang yang tertipu dengan tabir Allah. Dan maksud dari sini tabir Allah yaitu ketertutupan tentang kemaksiatan. Jadi tertipu dengan ditutupnya maksiat oleh Allah Ta'ala.
tanpa dia sadari, dan betapa banyak orang yang terfitnah dengan pujian manusia kepada dirinya tanpa disadarinya. Ya, ada tiga di sini orang yang terperdaya dengan nikmat Allah, yaitu Allah Ta'ala berikan padanya nikmat dan dia tertipu akan kerakusan dirinya sendiri dan kelalaiannya ketika dia menikmati kenikmatan tersebut. Juga yang kedua, tertipu atau terperdaya dengan ditutupnya keburukan dia oleh Allah Ta'ala di hadapan manusia. Na'udzubillah, sehingga dia meneruskannya tanpa dia sadari. Dia tertipu dengan kemaksiatannya dan tertipu dengan tertutupnya maksiat tersebut, merasa aman. Dan betapa banyak orang yang terfitnah dengan pujian manusia kepada dirinya tanpa disadarinya, yaitu bahwasanya pujian dan fitnah popularitas itu adalah fitnah yang besar bagi sebagian orang, fitnah yang besar bagi sebagian orang yang kemudian tidak menyadari bahwasanya dirinya telah terfitnah. Dan kita tahu atau normalnya seorang yang sudah memiliki penggemar banyak dan follower banyak itu malah lebih sulit dinasihati dibandingkan orang yang tidak punya apa-apa. Dan ini fitnah, ini adalah fitnah. Tapi bantahan terhadap orang-orang yang terperdaya dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang maknanya manusia yang paling tertipu adalah yang terperdaya oleh kehidupan dunia yang tampak di hadapan mereka. Bahkan mereka lebih meridai dan mengutamakan dunia daripada akhirat. Sampai-sampai sebagian mereka menyatakan dunia adalah sesuatu yang kontan, sedangkan akhirat adalah kredit. Dan kontan lebih bermanfaat dibandingkan kredit. Ya. Sahih, dunia sesuatu yang kontan, berarti langsung terbayarkan, zahir, kelihatan. Sedangkan akhirat itu semacam kredit yang baru terlunasi nanti, masih lama. Ya. Dan itu pun enggak ketahuan kapan pastinya karena dirahasiakan. Maka mereka katakan kontan lebih bermanfaat dibandingkan kredit. Ini jelas-jelas orang ini tertipu. Yang mengatakan seperti ini mereka telah tertipu oleh hawa nafsu dan syahwat mereka. Syahwat yang kontan itu tidak lebih baik dibandingkan janji Allah kenikmatan abadi yang ditunda. Ya. Kayak Allah Ta'ala berkata di dalam surat As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka satu jiwa itu tidak bisa mengetahui apa yang indah-indah dari qurratu a'yun, yaitu yang menyedapkan pandangan nanti di surga. Itu Allah rahasiakan, Allah sirkan pada dia. Jazaa'an bima kanu ya'malun, yaitu sebagai suatu balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Jadi balasan itu nanti ada hikmahnya. Menunggu kesabaran atau untuk mengetahui kesabaran seorang yang beramal, apakah dia percaya dengan janji Allah, beriman kepada hari akhir atau tidak. Adapun yang mengatakan dunia adalah sesuatu yang kontan sedangkan akhirat adalah kredit, maka kontan lebih bermanfaat dibandingkan kredit, inilah qiyas ma'al fariq. Al-qiyas ma'al fariq, bahwasanya kehidupan ukhrawi nanti, pahala-pahala di akhirat itu tidak bisa dikiaskan dengan sistem jual beli atau pinjam meminjam di dunia. Kenapa? Karena ketika kita meminjam atau ketika ada seseorang meminjam duit kita kemudian kita berikan, maka haram terjadi kesepakatan penambahan nominal kembalikan duit, ya kan? Itu riba. Namun kalau di akhirat yang dikembalikan, yang diberikan, dibalas oleh Allah Ta'ala, itu pasti jauh lebih baik daripada amalan kita itu sendiri. Dan itu bukan riba, itu satu qiyas yang ma'al farid, beda. Ya. Kemudian kenikmatan mendapatkan uang kembalian, yaitu uang pinjaman yang dikembalikan,
itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan balasan Allah Ta'ala di akhirat. Enggak ada apa-apanya. Maka orang-orang yang berkata seperti ini lebih mendahulukan dunia dengan premis dan alasan seperti ini adalah alasan yang paling bodoh dan menunjukkan bahwa dia tidak beriman kepada hari akhir dengan keimanan yang mapan. Sebagian menegaskan sebutir atom yang diberikan secara kontan masih lebih baik daripada mutiara yang dijanjikan. Nah, ini juga kebodohan. Ini adalah kebodohan dan perkataan orang yang terburu-buru dan orang yang tidak sabar. Atom kecil yang diberikan secara kontan dikatakan lebih baik daripada mutiara yang dijanjikan. Tentu tidak. Tentu tidak. Justru dengan adanya janji, kita pun berharap lebih, dan ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan itu jauh lebih terasa nikmatnya dibandingkan segala sesuatu itu langsung ada sekarang. Iya. Karena kalau misalnya kita terbiasa dengan atom yang diberikan secara kontan, maka ketika sekali tertunda itu terberikan, maka kekecewaannya itu sangat besar. Tetapi di sini benar-benar ada hikmahnya. Kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dan kemenangan di akhirat nanti. Dan bagi orang yang beriman itu jauh lebih diutamakan dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya instan dan kontan namun harganya rendah. Jadi dunia ini instan. Tetapi kita tahu bahwa banyak dari hal yang instan itu justru buruk bagi kebaikan dan kesehatan. Dan itulah dunia. Ada juga di antara mereka yang mengungkapkan kelezatan dunia merupakan perkara yang absolut pasti. Sebaliknya, kelezatan akhirat merupakan perkara yang masih diragukan. Saya tidak akan mengganti perkara yang pasti dengan perkara yang meragukan. Thayyib. Katakan kelezatan dunia merupakan perkara yang pasti. Belum tentu. Kalau pastikan datangnya pasti, namun juga pasti bahwasanya tidak semua kelezatan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak semua kelezatan dunia itu indah. Sini Pak, sini. Dan dikatakan kelezatan akhirat merupakan perkara yang masih diragukan. Itu karena dia ragu akan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dia yakin akan janji Allah, kalau misalnya seseorang yakin akan janji Allah, ya, kalau misalnya seseorang yakin akan janji baik Allah, maka dia akan merasakan kelezatan akhirat di dunia, yaitu kelezatan janji Allah di akhirat, dan dia merasakannya di dunia. Kalau kita beribadah kepada Allah Ta'ala di dunia dan dijanjikan oleh Allah Ta'ala kebaikan di akhirat, maka bayang-bayang tersebut tentang keindahan akhirat itu akan terasa di dunia. Ya. Maka ini orang-orang yang bodoh ini mengatakan kelezatan akhirat merupakan perkara yang masih diragukan. Oleh karena itu mereka gak pernah beribadah akhirnya, karena tidak merasakan kelezatan ibadah yang mengingatkan pada akhirat. Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan yu'minu billahi wal yawmil akhir, atau dalam hadis yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kenapa? Supaya dalam beribadah kita ikhlas lillahi ta'ala dan mengharapkan pahala di hari akhir, sehingga kita merasakan kelezatan janji akhirat di dunia dalam ibadah kita. Itulah orang-orang beriman. Adapun orang-orang yang kafir atau yang setengah-setengah munafik, mereka mengatakan kelezatan akhirat itu perkara yang masih diragukan. Kita tidak ragu insyaallah. Dan asumsi ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah tipuan dan makar syaitan. Bahkan hewan ternak yang tidak bisa berbicara pun lebih berakal dibandingkan mereka. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, balhum adall, mereka lebih tersesat dibandingkan hewan-hewan ternak. Ya, ulaika kal an'am balhum adall, na'udzubillah. Mereka itu seperti an'am, seperti hewan-hewan ternak. Ya. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa begitu? Kenapa dikiaskan dengan hewan ternak? Hewan ternak memang bermanfaat, namun kebodohannya melebihi hewan yang tinggal di hutan. Kenapa? Al-an'am
yaitu hewan-hewan yang dipelihara mereka harus ada penggiring. Kalau mereka tersesat, mereka akan cepat bingung ya, dan sangat berisiko untuk cepat mati ketika mereka tersesat. Dan orang-orang kafir, mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebingungan mereka itu lebih buruk daripada kebingungan hewan-hewan ternak yang terlepas dari kandangnya tanpa pengawasan dan bimbingan. Dan Allah Ta'ala menyebut mereka ini balhum adhal, lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Karena hewan ternak normalnya ada yang menggiring dan mereka pun mau digiring hewan ternak itu. Maka ketika misalnya kita lihat, kalau ada seorang petani atau peternak memelihara hewan ternak, kemudian ada satu hewan ternaknya yang membangkang, kemudian pergi begitu saja, ya maka pasti kita bilang, andai hewan ternak itu berpikir, pasti dia lebih suka dengan kenikmatan yang diberikan dengan izin Allah oleh peternak itu. Dikasih pakan, dikasih makanan, dikasih minum, dikasih kandang, dikasih naungan. Tapi ini malah membelot dan pergi kemana-mana. Dan ketika dia pergi kemana-mana, pasti akan merasakan kebingungan. Ini bukan tempat saya. Kemudian banyak hewan-hewan yang asing, buas dan seterusnya. Maka orang-orang kafir ini, ketika mereka mengeluarkan diri mereka dari syariat Allah Ta'ala, syariat ya, maka mereka sejatinya lebih bodoh dan pasti lebih sesat dibandingkan hewan-hewan ternak ini. Kita lihat hewan ternak yang tersesat, kebingungan baru sebatas satu petak keluar dari area petaninya, itu bingung. Karena ini tidak biasa. Dan juga kemudian ketika petani yang mengacuhkan dia, peternaknya, dia akan bingung mau tinggal di mana. Tinggal di alam liar. Dan ternyata ada yang lebih bodoh daripada hewan ternak itu, yaitu orang-orang kufar dan musyrikin. Wa na'udzubillah, dari kekufuran dan kesyirikan. Jadi bahkan hewan ternak yang tidak bisa berbicara bahasa manusia pun lebih berakal dibandingkan mereka. Sebab seekor binatang apabila takut terhadap suatu mudarat, tidak akan mau mendekatinya meskipun dipaksa. Misalnya kambing-kambing ya, kalau misalnya diikat di dekat rel kereta api. Ketika ada kereta api mau lewat, maka kambing-kambing itu pasti berlari-larian menjauhi kereta api. Itu ketika lihat ada mudarat ini, nggak akan mau mendekati kereta api yang sedang berjalan kencang itu, walaupun dipaksa, nggak bakal mau. Ironisnya, salah seorang dari mereka justru mendatangi perkara yang membinasakannya, entah dia itu orang yang mukadzib atau orang yang musaddiq. Jadi bisa jadi orang yang beriman itu secara pemikiran kurang berakal, dan hewan ternak lebih berakal daripada orang beriman ini. Karena dia membenarkan tentang Allah, tapi dia hendak keluar dari syariat Allah Ta'ala. Ya, malah justru lebih bodoh lagi. Kalau sudah belajar tentang agama Allah, tapi mau membelot dari agama Allah, ini jauh lebih bodoh ini. Ya, orang-orang Yahudi makanya lebih bodoh, makanya Allah murkai. Orang semacam ini sekiranya ia beriman kepada Allah, Rasulnya, liqa, yaitu pertemuan terhadap Allah, dan balasan, yaitu jaza dari Allah, maka ia tetap termasuk orang yang paling merugi karena telah mendatangi perkara yang membinasakannya. Meskipun dia beriman, meskipun dia beriman, padahal ia mengetahuinya. Sebaliknya, apabila ia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kondisinya akan jauh lebih parah. Kenapa? Karena dia akan merasa jalannya benar. Makanya orang yang misalnya sudah merasa benar jalannya, dia lebih sulit dinasihati dibandingkan orang yang tahu bahwasanya dirinya telah berlaku salah. Oleh karena itu, dalam suatu hadis yang dimarfu'kan, namun lebih sahih bahwasanya hadis ini mauquf, seorang ahli bid'ah itu bagaimana mau diterima taubatnya sedangkan dia merasa amalan tersebut adalah amalan ibadah. Ya. Tetapi bukan berarti kita semua merasa selamat dari kebid'ahan. Jadi jangan mentang-mentang kita itu sudah ngaji, yaitu kitab-kitab dekat dengan sunnah, terus memastikan diri kita tidak akan pernah berbuat bid'ah.
Siapa yang memastikan di sini? Nggak ada. Nggak ada. Sebagaimana tentang kemaksiatan, tidak ada dari kita yang memastikan diri kita bebas dari kemaksiatan hanya karena kita mengenal ngaji sunnah. Nggak ada. Nggak bisa memastikan. Sehingga jika seseorang memang mayoritas amalannya sunnah, tetap tidak bisa memastikan dirinya tidak akan pernah berbuat bid'ah, belum tentu. Bisa jadi tanpa dia sadari dia telah berbuat bid'ah di sisi Allah, namun dia menganggapnya itu bukan bid'ah. Wallahu a'lam. Oleh karena itu jangan memastikan diri kita karena kita mengaji begitu saja dengan ustadz-ustadz yang kenal sunnah atau mengaji kitab-kitab sunnah, berarti kita sudah Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Kalau misalnya memang ada Allah Ta'ala berikan kepada kita spirit untuk menjauhi bid'ah, namun kadang kita menjauhi sesuatu, namun di satu sisi yang tidak kita sadari kita mendekati sesuatu yang kita jauhi tersebut. Bisa jadi. Dan hanya Allah yang tahu, sehingga makanya setiap hari kita bilang ihdinas siratal mustaqim dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengidentifikasikan benar-benar bahwasanya ternyata diri kita kadang mendekat kepada kebid'ahan, kadang mendekat kepada kemaksiatan. Wallahul musta'an. Baik. Kemudian adapun pernyataan bahwa kontan lebih baik daripada kredit, maka jawabannya jika sesuatu yang kontan dan kredit itu sama nilainya, maka kontan lebih baik dibandingkan kredit. Memang jika ada 100.000 kontan dengan 100.000 kredit, pasti kita lebih memilih kontan saja. Ya, pasti lebih memilih kontan, langsung dapat 100.000 sama nilainya. Namun apabila berbeda nilainya, yaitu ketika perkara kredit ternyata jauh lebih banyak dan lebih baik, maka tentu saja ia yang lebih baik. Maka kalau misalnya antum menjual sesuatu, kemudian ada dua pilihan yang antum berikan kepada customer, yaitu imma antum mau kontan, imma antum mau kredit. Kontan antum 100.000 atau misalnya kontan antum 5 juta, kredit antum kalau dikalkulasikan bisa sampai 8 juta. Pasti antum sebagai pembeli lebih memilih, semoga-moga sebagai penjual lebih memilih moga-moga ini pembeli kredit. Kenapa? Pertama, secara nominal lebih besar dan itu boleh, walaupun sebagian ulama melarang baik taksid. Kemudian secara keistiqomahan kita dapat cicilan dana, dan itu lebih enak dibandingkan kontan cepat habis nanti. Kalau mendingan dicicil, nanti tiap bulan datang lagi dana walaupun cicilan. Itu lebih baik secara nominal dan secara kelanggengan juga lamanya jangka waktunya. Nah, maka apabila berbeda, yaitu ketika perkara kredit jauh lebih banyak dan lebih baik, maka tentulah yang kredit itu lebih baik. Lantas bagaimana seandainya dunia seluruhnya dari awal hingga akhir hanyalah merupakan satu nafas dari sekian banyak nafas di akhirat? Dunia kenikmatannya yang ya Allah terlalu sedikit, enggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan akhirat. Makanya dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Mad-dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam, falyanzur bima yarji'." Tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah satu dari kalian mencelupkan jarinya ke dalam laut. Celupin jari ke laut gitu aja, maka coba perhatikan apa yang dia dapatkan, melainkan hanya air yang masih menempel di jarinya sedikit. Itu adalah dunia, sedangkan lautan itu adalah akhirat. Makanya waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun, yaitu dar akhirah sebagaimana di surat Al-An'am, bahwasanya dar akhirah, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kalian berakal? Maka jangan dikiaskan akhirat dengan dunia yang sempit dan sedikit. Mendahulukan dunia yang kontan atas akhirat yang kredit merupakan makar, tipuan dan kebodohan terbesar dan terburuk. Jika hadis tadi menjelaskan perbandingan antara dunia secara keseluruhan, Masya Allah, dunia secara keseluruhan dibandingkan dengan akhirat, 1% saja tidak sampai. Kalau misalnya kita kiaskan sebagaimana kiasan dalam hadis, dunia atau akhirat satu lautan, kita kiaskan dengan Samudra Hindia saja misalnya. Kemudian kita celupkan satu jemari kita di laut tersebut, bagian ujung laut paling ujung.
sedikit, hanya segini dunia, sedangkan sisanya semua dengan kedalamannya itu akhirat. Berarti tidak ada apa-apanya dunia itu. Sehingga merugilah seseorang jika dia mencari-cari dana dan banyak untuk dirinya, kemudian membangun rumah-rumah yang besar-besar untuk kepuasan dirinya yang tidak akan pernah puas. Na'udzubillah. Ya, makanya di antara doa dari Rasulullah SAW yang kita diminta untuk berdoa dengannya, ya, apa, a'udzubika min nafsin la tashba', yaitu kita memohon kepada Allah dari jiwa yang tak lekas kenyang. Dan ketika seseorang mencari dunia, baik mencari dunia karena memang dia konsentrasi di bidang dunia, lebih-lebih dia mencari dunia jika dia mengatur dengan akhirat, menukar dengan akhirat, ini jauh lebih buruk, maka dia tidak akan pernah puas dengan dunia itu. Ya, orang yang hanya mencari dunia misalnya, memang bidangnya kuliahnya dulu di bidang dunia, maka nggak bakal puas dia. Nah, orang yang misalnya dengan akhirat, dia menjual akhiratnya untuk dunia, dia juga tidak akan pernah puas, gelisah terus. Termasuk misalnya dia ngaji tapi mencarinya dengan itu dunia, maka dia akan tidak pernah puas dengan dunianya, dan dia tidak akan mendapatkan kelezatan menimba ilmu dan mengajarkan ilmu akhirat. Makanya selalu kita harus dan wajib bagi kita fardu ain untuk senantiasa mentajdid dan merenovasi dan memperbaharui niat-niat kita dalam mencari ilmu, termasuk dalam menyelenggarakan kajian-kajian ilmiah, karena ini fitnah yang mulai tersebar di kalangan para penyelenggara kajian ilmiah. Kajian ilmu maksudnya, kajian ilmu syar'i maksudnya. Kalau ilmu yang lain wallahu alam. Malah justru yang dicari itu malah dunia. Malah dunia, prioritasnya malah dunia. Sehingga dia pilih-pilih ustadznya saja yang besar-besar, kemudian pilih-pilih yang mana kajian besar-besar saja, dan seterusnya. Wallahu alam dan wallahu musta'an. Jadi hati-hati dengan ketertipuan ini. Baik, manakah yang lebih utama bagi orang yang berakal? Apakah mengedepankan yang segera untuk jangka waktu yang singkat dan terhalang dari kebaikan abadi di akhirat, ataukah meninggalkan sesuatu yang kecil, hina dan akasirna dalam waktu dekat untuk mengambil sesuatu yang tidak terkira nilainya, tiada bahayanya dan tiada terbatas bidangnya, dan tiada limit waktunya? Tentu yang dicari adalah yang kedua, yaitu akhirat yang tak terbatas, khalidina fiha. Kemudian akhirat yang tiada di dalamnya madarat, bahaya. La yasma'una fiha laghwa wala kidzaba, enggak terdengar di dalamnya laghu, yaitu perkataan sia-sia, dan kidzaba, perkataan dusta. Ya, kemudian di surat lainnya di surah An-Naba bagaimana? La yasma'una fiha laghwa wala kidzaba. Kalau misalnya di surat Al-Ghasyiyah gimana? Nah, kalau itu neraka. La yasma'u fiha laghwa. Itu apa? Surat apa itu? La yasma'una fiha laghwa wala kidzaba. An-Naba. An-Naba. Kalau Al-Ghasyiyah gimana? Enggak ada. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Iya. Tidak mendengar di dalamnya negatif itu. Madarat tidak ada di surga insyaallah. Alhamdulillah. Iya. Jadi carilah yang seperti itu, sebagaimana di surat Al-Ghasyiyah Allah sebutkan, la yasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa aqwabun mawdu'ah. Itu bantal-bantal yang tersusun rapi, indah. Ya tentu enggak bisa dikiaskan dengan bantal-bantal kita. Iya. Tapi ya Masya Allah, itulah untuk mendapatkan yang seperti itu tentu harus mengorbankan banyak hal dan tidak mudah. Karena apa? Alif Lam Mim, sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Ankabut. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia, yaitu kita nih orang beriman, itu menyangka ditinggalkan begitu saja berkata kami telah beriman dan tidak diberikan fitnah? Pasti diberikan fitnah.
Ya ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Setelah kita bilang amanna, kami beriman, terus enggak terfitnah begitu saja? Enggak, malah justru ketika seseorang kembali ke agama Allah, justru Allah lebih menekannya dengan fitnah dan godaan dan juga ujian. Yang semakin dia sabar, semakin Allah tinggikan derajatnya. Dan itulah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dari balaan hasanah, dan juga para nabi semuanya. Tidak ada satu nabi pun kecuali telah mendapatkan fitnah dan ujian, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semuanya mendapatkan fitnah itu. Sehingga enggak bisa kita mengklaim diri kita sendiri begitu saja amanna atau kami telah menurut manhaj salaf dan seterusnya, kemudian tidak ada fitnah, tidak ada ujian. Enggak, pasti ada. Ya, semakin kita beriman kepada Allah, semakin Allah Ta'ala berikan kita ujian, bukan untuk merendahkan kita, bukan untuk meninggalkan dan menghinakan kita, tapi untuk menguji kita supaya kita diberikan maqam mahmud, yaitu tempat yang terpuji sesuai dengan apa yang kita amalkan dari kesabaran dan ketaatan. Gitu. Ya. Terus kemudian mengenai perkataan lainnya, aku tidak akan mengganti perkara yang pasti dengan sesuatu yang meragukan, maka jawabannya cukup panjang sehingga insyaallah kita tunda. Ya, tidak kita kontankan jawabannya sekarang. Ya, kita tunda, kreditkan dulu jawabannya. Insyaallah kita cicil pada pekan depan insyaallah taala ya. Kita tunaikan. Insyaallah ini kredit yang bagus. Ya. Kalau dikontankan, masalahnya madaratnya lebih buruk karena madaratnya lebih besar karena waktunya bakal panjang, kesian nanti. Ya. Wallahu taala alam, semoga Allah taala meridhai kita dengan kajian-kajian ini, dan bahwasanya kajian ilmu tentang Allah taala dan tentang syariatnya halal dan haram itu di dalamnya akan Allah taala berikan rahmat, baik rahmat bagaimanapun bentuknya dari Allah taala, caranya bagaimana, tapi yang pasti dan kita imani bahwasanya majelis-majelis ilmu, majelis zikir itu Allah taala akan mengutus padanya malaikat-malaikat rahmat yang insyaallah akan menaungi orang-orang yang bermajlis di dalamnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.